Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, kewarasan, kesempatan untuk berkumpul di hari yang cerah ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan ataupun diseminasi dari salah satu calon guru penggerak tentang disiplin positif. Dari sini nanti teman-teman bisa berbagi disiplin positif seperti apa sih yang diinginkan, yang diharapkan supaya dalam teman-teman melaksanakan pembelajaran tercipta iklim-iklim kondusif, tercipta pembelajaran berdiferensiasi, tercipta pembelajaran yang kreasi, penuh dengan inovasi, sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Sehingga profil pelajar Pancasila itu bukan hanya sekedar hal yang ingin dicapai, tapi sudah masuk ke dalam karakternya anak-anak. Nah, di sini ada tugas Bapak Ibu guru dalam selalu berinovasi di kegiatan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Di pagi ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif yang saya peroleh dari PGP yang sudah saya jalani selama 3 bulan. Sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, kita berdoa dulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk kali ini berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, biar gak terlalu lama, saya juga bingung mau ngomong apa nanti. Nah, kita langsung aja ke paparan materi tentang budaya positif. Nah, sebelumnya di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, tetapi di sini saya hanya melakukan sharing praktek baik, sharing dari apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak. Nah, kita sharingkan di sini bersama. Nanti kita bisa saling berbagi pengalaman tentang budaya positif yang sudah kita lakukan di SMK Negeri 1 Mlado tercinta ini. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sebetulnya budaya positif ini sudah biasa kita lakukan di SMK kita, terutama untuk jurusan TITL, Pak Haji, itu sudah sering sekali melakukan budaya positif, salah satunya dengan melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan yang sudah dilakukan itu salah satunya adalah kegiatan pemanasan pagi sebelum melakukan kegiatan praktikum. Itu sudah melakukan pemanasan dulu. Terus kemudian ada sholat duha Pak Damar Iya,
itu sudah dilakukan. Nah, setiap hari Jumat itu juga sudah ada kegiatan Jumat bersih, Jumat tausiah, terus Jumat jalan sehat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari budaya positif yang ada di sekolahan kita. Next, Bu Noli. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif itu ada 8 item. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini sudah mungkin sering Bapak Ibu dengar, itu tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya menerapkan pembelajarannya yang berpusat pada guru atau pada murid? Murid, oke, bisa dijelaskan Bapak Ari, monggo. Contohnya Pak Ari. Iya. Contohnya seperti kita memberikan permasalahan, kemudian mereka harus bisa memecahkan permasalahan itu melalui kegiatan kelompok ataupun literasi. Seperti itu Bu Maya kurang lebih. Terima kasih Pak Ali, luar biasa sekali nggih. Memang seharusnya kita itu harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena intinya itu kita tujuannya atau intinya itu adalah agar murid bisa menjadi atau berkarakter seperti dimensi P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi ada yang diferensiasi konten, ada yang diferensiasi produk, dan ada yang diferensiasi proses. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, cuma belum sadar kalau itu sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, misalnya kita memberikan tugas ke anak, tetapi kita tidak menentukan harus bentuknya berupa artikel misalnya. Nah, nanti bisa ada pilihannya, bisa berupa artikel, bisa berupa video, atau bisa berupa poster. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya, cuma kita nggak sadar seperti itu. Lanjut, Bu. Selanjutnya ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Teori kontrol ini mengajarkan bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Untuk teori kontrol ini mengacu pada kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi menujunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, banyak sekali miskonsepsi dalam teori kontrol ini. Next, Bu. Nah, miskonsepsi dalam teori kontrol itu yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Padahal sebetulnya kita sebagai guru hanya bisa membimbing. Kalau mereka tidak mau berubah dengan kesadaran dirinya sendiri, ya mereka tidak akan berubah. Mungkin mereka bisa berubah, tapi dalam waktu
jangka pendek karena tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini belum tentu juga. Contohnya ya, ketika kita selalu di kelas misalnya memberikan iming-iming, nanti kalau kamu maju, kalau kamu bisa, kamu saya beri ini. Nah, seperti itu. Itu juga nanti akan menjadi kecanduan atau ketergantungan. Kalau tidak seperti itu kan nanti dia tidak akan semangat ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai ilusi. Terus lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan. Nah, ini juga belum tentu juga, karena ada sebagian anak yang dikritik itu bisa menjadi down. Jadi ketika kritikannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, mungkin itu malah akan membuat anaknya menjadi down dan kalau mungkin bisa menjadi kayak semacam hukuman verbal bagi dia. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini menjadi kebiasaan kita. Biasanya kita selalu memaksakan diri kepada yang lebih kecil dari kita atau murid kita atau anak kita. Kadang kita merasa kalau kita berhak memaksa, tapi itu kalau menurut teori kontrol itu adalah ilusi. Karena ketika kita memaksa, mungkin anak kita akan manut, tetapi pada kenyataannya dia manutnya itu bisa karena terpaksa atau bisa karena takut. Jadi enggak benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut, Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau berdasarkan stimulus respon itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita atau setiap individu itu adalah berbeda. Dan semua orang melihat yang sama itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus kalau stimulus respon itu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu ada model berpikir menang kalah kalau menurut stimulus respon, dan kalau teori kontrol itu adalah model berpikirnya win-win solution atau model berpikir menang-menang. Lanjut, Ibu. Oke, kita ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, dan di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Harapannya adalah disiplin diri terhadap tanggung jawab yang apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya atau keyakinannya. Nah, disiplin positif ini tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun ancaman. Jadi harapannya adalah munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah,
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Itu nanti akan dibahas selanjutnya. Monggo Ibu. Nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama yang terlepas dari unsur sara, suku, ras, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada yang berupa profil pelajar Pancasila, yaitu tujuannya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus selanjutnya ada Ibu Primary Yes Program. Ada seperti rasa toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Terus ada keterampilan hidup atau life skill seperti dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Monggo Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama menentukan nilai kebajikan apa yang tersirat dari pernyataan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya itu salah satunya kita tidak masuk angin ya Bu ya. Oh iya, menghindari kepala biar aman bisa jadi dari ketika terjadi kecelakaan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Maya. Luar biasa Pak Dwi. Menghindari masuk angin, terus biar kepalanya tidak terbentur ketika ada kecelakaan. Nah, intinya berarti apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Coba, nanti Bu Nol, selanjutnya akan ada jawabannya. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa itu? Bersih, betul sekali Pak Aji. Terus dilarang menggunakan kata-kata kasar. Santun. Oke, coba kita cek Bu Noli. Oke. Ini ya jawabannya ada betul tadi kata Pak Dwi, keselamatan, terus menjaga kebersihan, betul kata Pak Aji, dan santun ya, termasuk bersikap positif atau hormat. Ya. Lanjut. Nah, dari disiplin positif tadi intinya adalah menuju ke kebutuhan dasar manusia ya. Karena kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini kebutuhan dasar manusia tadi apa Ibu Noli, bisa ke atas lagi? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasarnya agar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu kan pasti ya, sandang, papan, pakaian itu pasti. Dan terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kadang murid kita yang melakukan suatu
kayak mencari-cari perhatian agar kita lebih perhatian ke mereka, caper ya Pak biasanya ya. Nah ini mungkin untuk memenuhi rasa kasih sayang yang dia belum dapatkan di rumah, atau misalnya bapak ibunya itu kerja di luar, mungkin jadi kita di sekolahan pengen mencari perhatian dari bapak ibu gurunya seperti itu. Terus penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu contohnya kalau kemarin itu misalnya ada anak yang pengen dikejar-kejar ibu gurunya kayak gitu. Nah, itu dia merasa kalau dia lari-lari itu pasti akan mengejar. Nah, kalau kita seperti itu kemarin contohnya ya. Mungkin kalau di SMK itu mungkin biasanya dia keinginan untuk dianggap, dia itu ada, dia itu bisa ya. Jadi biasanya mereka pengen menunjukkan bahwa ada penguasaan dari dalam dirinya, jadi dia tunjukkan ke bapak ibu guru. Terus kebebasan. Nah, ini banyak sekali, terutama anak saya ya Bu Nol ya, ini pengen memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu memiliki kebebasan. Kebebasan itu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk anak-anak kelas saya 12 instalasi ini lebih cenderung kadang mereka itu pengen memperoleh kebebasan. Nah, ini salah satu kebutuhan yang pengen mereka penuhi di sekolah. Jadi kadang mereka melakukan kesalahan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Terus kesenangan. Nah, kesenangan itu contohnya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Untuk kesenangan ini contohnya misalnya kadang ada murid yang usil, sukanya menjahili temennya. Itu tujuannya emang dia pengen mendapatkan kesenangan, jadi dia mengusili temennya itu dia merasa senang. Nah, jadi dia pengen memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu berupa kesenangan. Itu contohnya. Lanjut Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya murid-murid kita, termasuk kita sendiri juga, kita lebih memilih untuk menghindari ketidaknyamanan daripada mendapatkan hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk yang 2 ini itu adalah contoh dari motivasi eksternal, karena itu tidak muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi dia ada suatu tekanan atau iming-iming dalam melakukan sesuatu. Jadi itu motivasi eksternal. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal. Kalau motivasi internal tanpa disuruh pun kita sudah melakukannya. Contohnya sudah tes jam 7, itu biasanya Pak Haji ini Pak Haji sudah tes jam 7 itu langsung masuk. Jadi sudah ada motivasi internalnya sendiri Pak Haji. Pak Haji itu pakar dari disiplin positif kita. Jadi patut kita contoh untuk motivasi internalnya dari Pak Haji.
dalam membangun disiplin positif di sekolah. Lanjut, Ibu. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa bedanya dari ketiga tersebut? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan atau tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman verbal, fisik, ataupun psikis. Nah, hukuman itu mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukannya, ya. Kadang kita melihat anak melakukan kesalahan, kita dengan spontan memarahi dia atau menghukum dia, itu mungkin kita pernah melakukannya. Terus untuk konsekuensi itu bedanya adalah kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai peraturan. Dan tapi murid di sini tetap merasa tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid, itu adalah konsekuensi. Untuk contohnya nanti akan ada di slide selanjutnya. Terus untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan ada proses kolaborasinya untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi itu lebih ke kayak semacam sharing dengan murid, mengajak murid untuk berkolaborasi, mencari solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Lanjut, Ibu. Nah, ada contoh lagi. Ini kita tentukan coba pernyataan atau tindakan guru tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Monggo. Alasannya itu memberatkan siswa. Iya. Jadi itu termasuk hukuman, ya. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Serta, alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak Serta? Jadi itu merupakan hukuman karena itu ya, dia terlambat makanya dihukum. Dan juga konsekuensi belum. Satu aja Pak Serta, jangan banyak-banyak. Jadi ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, oke. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Coba lihat Guno. Oh, enggak ada. Iya, maaf Bapak Ibu itu lupa berarti, ya. Tapi ya itu yang pertama adalah hukuman, terus hukuman, dan yang konsekuensi itu adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Saya kira Bapak Ibu guru lebih ahli dan lebih jago untuk ini, ya. Monggo Ibu. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana, ya? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah,
dan yang keempat ada pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, oke. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kayaknya ada yang sudah mulai merasa. Kalau kita sebagai penghukum, kita pasti akan mengatakan hormat gembira selama 1 jam. Itu contoh kata-katanya. Oke. Nah, itu biasanya indikatornya adalah dengan menghardik, dengan raut mukanya marah, dan kata-katanya itu biasanya kenceng biasanya ya. Nah, itu contoh dari posisi kontrol penghukum. Nah, terus selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, ini kalau ini saya banget ini Bu. Biasanya saya seperti ini. Ya, biasanya memang saya lebih seringnya menempatkan posisi saya di posisi yang kedua ini, pembuat rasa bersalah ya. Contohnya berapa kali Ibu harus bilang, kamu kenapa selalu mengecewakan saya? Atau kalau saya itu biasanya, apa kamu nggak kasihan sama bapak ibu kamu di rumah? Apa kamu nggak kasihan sama ibu dan bapak guru di sini? Nah, itu adalah contoh salah satu tipe posisi kontrol guru yang sukanya membuat rasa bersalah. Nah, itu sebetulnya bisa menimbulkan anak itu jadi merasa kayak dia itu sukanya membuat kecewa orang seperti itu. Untuk kalau kita menerapkan posisi kontrol yang ini, jadi anak itu lebih minder ya, dia kayak nggak percaya dengan dirinya. Jadi ini tidak sepenuhnya sesuai kalau diterapkan. Terus kalau teman, nah ini teman, ini biasanya Pak Ari Nobo ya, ini sukanya menempatkan posisi teman atau yang mana ini Pak Ari? Oh, hukum. Oke, kalau yang teman itu biasanya lebih akrab dengan murid, dan biasanya kalau yang sesama jenis ya, biasanya cowok kan kadang dirangkul, dipuk-puk, terus ditanya, ayo dong mas ikuti aturannya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada yang merasa ini ya biasanya seperti itu. Oh, sukanya beda jenis. Iya, emang harus sukanya yang beda jenis ya Pak Ari ya, nggak boleh suka sama yang sejenis seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tipe pemantau. Kalau tipe pemantau itu biasanya dia lebih datar ekspresinya, terus nadanya juga lebih stabil. Nah, ini posisinya tegas, tetapi masih belum bisa memberikan mengajak kolaborasi siswa. Itu untuk yang pemantau itu belum. Sedangkan manajer, kalau yang manajer ini yang diharapkan oleh posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, itu harapannya adalah ini sebagai manajer. Jadi beliau tidak menghardik, tidak ya terlalu lembut omongannya, itu enggak. Dan terus ini juga mengajak anak untuk mencari solusinya secara bersama, tidak mengejat seperti itu ya. Nah, ini monggo silahkan untuk yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Monggo Bapak Dwi, monggo beserta alasannya.
Ini tadi yang membuat orang menjadi merasa bersalah ya Bu ya. Ini seolah-olah itu kayak dia itu membuat gurunya itu kecewa banget. Entah itu memang anaknya salah sekali atau memang gurunya berlebihan, itu sampai sekarang saya juga masih bingung itu Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Betul sekali nggih. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat rasa bersalah murid. Oke. Selanjutnya Epo. Oke. Nah, untuk posisi kontrol kasus yang ini, kamu tidak pernah belajar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo. Kamu tidak pernah untuk belajar. Makanya berarti mungkin hukum ya? Hukum. Iya, betul sekali Ibu. Kalau yang ini adalah tipe-tipe penghukum karena dia mengejudge ya, tidak menanyakan dulu kesalahan dari muridnya, tetapi dia mengejudge langsung memvonis kalau kamu tidak pernah benar melakukan. Oke, lanjut. Nah, yang ini, monggo. Siapa? Bapak Aji mungkin. Iya, kalau yang ini mungkin masuk ke guru sebagai seorang manajerial ya, karena dia melihat ke depan mau ngapain dan memandang semua secara menyeluruh. Berarti punya konsep mau gerakan kemana. Luar biasa sekali Bapak jawabannya, dan saya melihatnya juga Pak Aji itu berada di posisi ini nggih, karena Pak Aji itu selalu memberikan solusi bagi murid-muridnya. Dengan Bapak yang lain itu kadang nggak mau. Nah, itu salah satu kelemahan dari posisi teman itu seperti itu. Terus selanjutnya yang ini, kalau kamu tidak akan dapat nilai. Oh, kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini. Mas Inun, Pak Inun. Ini lebih ke apa ya Pak El? Pemantau ya? Pemantau ya? Ya. Karena apa namanya, ya kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan ke kamu, gitu. Datar ya Pak. Iya, datar biasa-biasa aja gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa ya? Kira-kira apa keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Dan mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu? Apa? Pak El? Pak Damar? Pak Inun? Oke, karena mengapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan itu berarti kesepakatan di per kelas ya, bukan peraturan untuk mengatur siswa yang memberatkan siswa gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Iya, tepat sekali Pak Inun. Next. Nah, kalau
keyakinan kelas itu benar sekali tadi kesepakatan kesepakatan bersama yang dibuat guru dan murid yang bersifat universal, dan kalau peraturan itu biasanya hanya dibuat gurunya saja, murid itu nggak dilibatkan seperti itu. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu sifat-sifatnya ada di situ, itu biasanya bersifat abstrak, pernyataannya universal, dan ini yang penting pernyataannya itu harus berupa kalimat positif. Contohnya misalnya biasanya kan kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus diubah ke kalimat yang positif. Contohnya berarti buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kalimatnya itu berupa kalimat positif. Lanjut, Ibu. Nah, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Salah, oke. Terus, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Lanjut, Ibu. Nah, ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira urutannya mana saja? Ada berdiskusi. Lanjut saja, Ibu. Yang benar apa? Yang benar itu yang pertama itu harus berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga. Terus selanjutnya mengubahnya menjadi kalimat positif. Terus menyarikan peraturan tadi itu jadi nilai-nilai kebajikan. Lanjut, itu merupakan gambaran atau perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima itu mengenai peran seluruh warga kelas. Dan keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, terakhir ada segitiga restitusi ya. Oke, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-katanya contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalnya Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan, atau ketika ada yang bertengkar, Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusinya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus selanjutnya Ibu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidkan dulu. Berarti kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita cari sebetulnya itu kebutuhan apa yang dia ingin penuhi. Nah, contohnya itu kamu pasti punya kan alasan kenapa kamu melakukan itu. Terus atau misalnya kalau dia sudah melakukan sesuatu, misalnya menggebrak meja atau membanting sesuatu, itu kita bisa berkata-kata mungkin padahal kamu bisa bertindak lebih buruk dari ini ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia berbuat sesuatu karena melindungi
barangnya itu contoh kata-katanya adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita validkan dulu kebutuhan apa yang dia ingin penuhi dari kesalahannya. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita gali dulu, kita beri pertanyaan yang bermakna untuk mencari motivasi secara intrinsik pada murid. Contohnya kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar, atau juga seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan, seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Lanjut, Bu. Nah, terus selanjutnya akan kita praktekkan nggih Bapak Ibu guru Bapak Ibu semuanya nggih. Kita praktekkan nanti saya bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru membentuk kelompok, satu kelompoknya 3 orang. Kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Selamat siang Ciko. Selamat siang Pak. Iya, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Saya tidak tahu Pak. Kenapa ya Pak? Oh ya, kemarin ada laporan ke Bapak kamu untuk 3 piket. Kenapa? Oh iya Pak, kemarin itu saya kantin Pak. Waktu itu saya memang lapar banget sih Pak. Karena saya tidak ikut tiket. Saya butuh ke kantin Pak. Jadi kantin saya bukan. Ya, menurut kamu itu benar apa salah tindakan kamu? Dibilang salah ya, memang saya salah Pak. Karena waktu itu memang ada tiket, saya tidak ikut karena saya terburu-buru mau ke kantin. Ya, Sisi saya ini lapar sekali Pak, kemarin belum sarapan dan juga ya. tapi itu tindakan kamu itu adalah tindakan yang salah. Betul ya Ciko ya? Ya, memang saya salah Pak, saya tidak salah Pak. Kamu tahu keyakinan, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, saya masih ingat Pak. Salah satu keyakinan kelas kita itu adalah kalau kalian izin tidak, itu bisa izin terlebih dahulu. Itu ya, Saya lupa izin Pak karena memang waktu itu ingin berangkat ke kantin, sudah lapar sih Pak ya. Oh ya. Besok lagi saya nggak akan mengulangi lagi Pak. Ya. Misal saya mau ke kantin atau tidak bisa mengikuti kegiatan, saya akan izin dulu ke Bapak gitu. Oke, siap. Oke, saya catat. Terima kasih Ciko. Kamu bisa kembali ke kelas. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya dan sudah memaafkan saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Saya mau tanya kenapa kamu sering izin ke belakang saat jam pelajaran? Saya terkena sembelit Bu. Tapi kenapa itu terus menerus? Saya juga tidak tahu. Terasanya itu pas saat-saat pembelajaran Bu. Apakah kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan? Tidak Bu, tapi bagaimana lagi, saya tidak bisa menahan untuk izin ke toilet. Sebenarnya tindakan kamu itu sangat merugikan orang lain, Gita. Apakah kamu sadar itu? Iya Bu. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Selalu bersikap positif dan senantiasa menjadi diri terbaik. Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum Bu. Ya sudah, besok berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Iya Bu. Oke. Kesimpulan pada pagi hari ini dari apa yang sudah saya paparkan tadi itu adalah penerapan disiplin positif itu sudah kita lakukan, cuma kadang kita tidak sadar itu namanya disiplin positif atau budaya positif ya. Tetapi kita sudah pernah melakukannya, tinggal kita memperkuat
kuatnya lagi seperti apa, dan harapannya setiap guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer gitu. Harapannya kita itu bisa menempatkan diri sebagai manajer bagi anak-anak, jadi kita tidak mengejar, tetapi kita mencari tahu dulu dan berkolaborasi dengan anak untuk mencari solusinya agar menciptakan insan yang mandiri. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun suatu hal yang menyinggung Bapak Ibu guru di sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya atas paparannya tadi, sangat luar biasa. Ilmunya sangat bisa saya dapatkan ya dengan pemaparan disiplin positif. Di situ saya jadi mengerti bagaimana cara menghadapi anak. Ternyata kita itu tidak boleh intinya mendikte anak, tapi kita itu harus tahu apa yang alasan-alasannya sehingga kita bisa mengarahkan anak itu sesuai apa yang dia lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maya yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif dengan pemaparan Bu Maya tentang budaya positif. Akhirnya saya bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Maya atas ilmunya, bisa menambah wawasan buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu. Beneran Pak? Iya cepetan. Video barang karo video barang. Yang kaosan baik itu kayak Nah ini yang video Pak. Ya Allah. Hancur lagi deh kamu gimana lagi? Kamu gimana lagi? Sepatu sih. Betul.
Aku beri ya, suruh bare. Kedadinya bayar kan. Cek Bu. Cek Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya. Selamat pagi. Untuk mengikuti diseminasi aksi nyata dari saya mengikuti Bapak ya. Itu nanti bisa dikasih. Untuk pembukaan dari teman-teman kita skip saja ya. Oke, nanti biar sama Mas Yofinya. Nah, kita sharingkan di sini. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman tentang budaya positif yang sudah kita lakukan di SMK Oke, budaya positif itu adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebersihan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, Contohnya seperti kita memberikan permasalahan yang mereka harus bisa mengangkat permasalahan itu melalui kegiatan kelompok ataupun literasi. Seperti itu supaya ini kemampuan untuk mengendalikan dan merangsang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Untuk teori kontrol ini mengacu pada kebutuhan dasar itu bisa dikatakan sebagai terus karakternya. Ini juga belum tentu juga karena ada sebagian anak yang dikritik itu bisa, tapi itu kalau menurut teori kontrol itu adalah ilusi. Karena kata aja dia marahnya itu bisa karena terpaksa atau bisa karena takut. Jadi enggak benar-benar dari pernyataan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya itu salah satunya kita tidak masuk angin ya Bu ya. Oh iya. Menghindari kepala biar aman bisa jadi dari ketika terjadi kecelakaan ya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Nilai kebajikannya itu salah satunya kita tidak masuk angin ya Bu ya. Oh iya. Menghindari kepala biar aman bisa jadi dari ketika terjadi kecelakaan ya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ini tadi yang membuat orang menjadi merasa bersalah ya Bu ya. Ini seolah-olah itu kayak dia itu membuatnya itu kecewa banget. Entah itu memang anaknya salah sekali atau memang gurunya berlebihan, itu sampai sekarang saya juga masih bingung gitu ya. Oke, karena mengapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan itu berarti kesepakatan di per kelas ya, bukan peraturan untuk mengatur siswa yang memberatkan siswa gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Iya, tepat. Ini lebih ke
apa ya Pak El? Pemantau ya? Pemantau ya? Ya. Karena apa namanya? Ya kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan ke kamu. Gitu. Cantik. Iya, datang-datang biasa-biasa aja gitu. Lanjut. Nah, ini monggo silakan, Pak. Berdiri, ini udah berdiri. Fotonya yang berdiri. Ya, terima kasih. Ini kalau ini lebih ke teman ya Bu ya. Kita menjadi teman dari murid atau siswa. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ayo, ini lebih mengajak sebagai teman. Itu menurut saya. Oke, betul sekali Pak El. Ini Ya kalau yang ini mungkin masuk ke kursus seorang manajerial ya, karena dia melihat ke depan mau ngapain dan memandang semua secara menyeluruh. Jadi punya konsep mau jalan kemana. monggo. Iya, betul sekali Ibu. Kalau yang ini adalah tipe-tipe penghukum karena dia mengejar ya.